warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elia Fadila dari kelas 3B Angkatan 2024. Saya akan memaparkan mengenai isi materi dari kerangka pikir yang terdapat dalam pohon berikut. Berikut penjelasan dari saya. Baik, saya akan memaparkan materi pertama mengenai definisi dari pendidikan inklusi itu sendiri. Saya mendapatkan 3 sumber mengenai definisi pendidikan inklusi. Yang pertama, menurut UNESCO pada tahun 2008, menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan menawarkan pendidikan yang berkualitas untuk semua siswa, di mana tetap menghormati keberagaman, kebutuhan, perbedaan, kemampuan, karakteristik, dan harapan belajar dari siswa dan masyarakat. Yang kedua, definisi dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Disebutkan bahwa yang dimaksud dalam pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan. Dan terakhir, menurut Maretek pada tahun 2007, mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, seperti di SD, SMP, SMA, atau SMK yang tergolong luar biasa, baik dalam arti berkelainan, lambat belajar atau slow learner, maupun yang berkesulitan belajar lainnya. Sekian pemaparan materi mengenai definisi pendidikan inklusi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemaparan materi kedua mengenai kebijakan nasional dari pendidikan inklusi. Saya mendapatkan 3 sumber, yaitu yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 2, di mana pada pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional serta membiayai pendidikan dasar bagi warganya, di mana pada pasal ini juga mengatur agar pendidikan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, kebijakan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus secara luas, mencakup anak dengan kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, serta anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Undang-undang ini menegaskan pendidikan diselenggarakan secara demokratif, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pendidikan yang inklusif. Dan terakhir, dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 70 tahun 2009 disebutkan bahwa dengan pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak atau siswa yang penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan. Baik, sekian penjelasan dari kebijakan nasional. Baik, kita lanjut pada kebijakan internasional mengenai pendidikan inklusi. Yang pertama dari The Salamanca Statement pada tahun 1994. Pernyataan Salamanca pada 1994 adalah konsensus global yang lahir dari Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus yang diselenggarakan oleh UNESCO dan pemerintah Spanyol. Dokumen ini menegaskan bahwa prinsip pendidikan inklusi yang menyatakan setiap anak terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau perbedaan lainnya harus belajar bersama dengan anak-anak di sekolah reguler. Pernyataan ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi untuk
PBB secara terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak berkebutuhan khusus atau ABK, termasuk hak atas pendidikan yang inklusif, perlindungan khusus dari diskriminasi dan kekerasan, serta partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Ini berarti negara berkewajiban menyelenggarakan hukum dan kewajiban untuk memastikan hak-hak ABK terpenuhi secara setara dengan anak-anak reguler lainnya, serta memberikan dukungan tambahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, materi mengenai ragam disabilitas. Dalam ragam disabilitas ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu bagian anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara, yang hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau situasi sementara. Pada kondisi ini dapat diatasi dengan penanganan yang tepat dan tidak selalu bersifat permanen. Contohnya, seorang siswa kelas 1 SD yang berkesulitan membaca karena di rumah berbicara dengan bahasa ibu, seperti menggunakan bahasa daerah, tetapi di sekolah diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jika diberikan dukungan yang tepat, kesulitan pada anak ini bisa teratasi. Yang kedua itu ABK permanen atau tetap. Hambatan belajar dan perkembangan yang bersifat internal ini atau bawaan dari lahir dan diakibatkan langsung oleh kondisi kecacatan yang bersifat permanen atau tetap. Contohnya pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dari lahir, baik sebagian maupun total, yang tidak dapat diperbaiki. Kita masuk pada materi kelima mengenai layanan pendidikan. Yang pertama itu layanan kelas reguler penuh. Di mana kelas ini adalah kelas reguler anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler lainnya sepanjang hari dengan kurikulum yang sama. Pada lingkungan ini mengutamakan interaksi dan kesetaraan, namun ABK mungkin memerlukan pendampingan khusus dengan bantuan GPK. Yang kedua, kelas khusus di sekolah reguler. Ini adalah kelas yang didesain untuk anak berkebutuhan khusus tetapi berada dalam lingkungan yang sama dengan sekolah reguler. Pada model ini, ABK belajar di dalam kelas khusus dan dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan siswa reguler di area umum sekolah. Terkadang ABK di model ini dapat belajar di kelas reguler namun pada bidang tertentu. Dan terakhir itu kelas luar biasa atau SLB. Dalam lembaga pendidikan yang didefinisikan sepenuhnya untuk ABK, kurikulum dan metode pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pada setiap ABK yang memiliki gradasi kelainan tertentu. Lingkungan di SLB cenderung lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pada setiap siswa yang memungkinkan interaksi yang lebih terarah dan di antara sesama ABK. Baik, kita masuk pada materi terakhir mengenai Index for Inclusion, di mana yang pertama itu budaya. Menciptakan budaya inklusif berarti membangun nilai sikap dan lingkungan sekolah yang menerima keberagaman, menghargai setiap individu, serta menunjukkan rasa kebersamaan dan saling menghormati agar semua siswa termasuk ABK merasa dirinya diterima dan dihargai di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua itu kebijakan. Mengembangkan kebijakan yang inklusif berarti menyusun serta menerapkan aturan dan sistem pendidikan yang mendukung dari penerimaan semua siswa tanpa diskriminasi. Penyediaan sumber daya, pelatihan guru, dan pelayanan pendampingan setiap siswa memperoleh kesempatan yang setara. Dan yang terakhir itu praktik, di mana mengembangkan praktik inklusi berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang ramah dan fleksibel untuk semua siswa, di mana penggunaan metode yang bervariasi, penilaian yang adil, serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan
proses pendidikan yang benar-benar inklusif. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya.